Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnilia dengan NIM S1S1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai multilayer perceptron dan backpropagation. Kemudian saya juga akan menjelaskan nantinya classification MLP. Nah, sebelumnya tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengenalan pola tugas ke-6 yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ada Mashur Sajia. Oke, langsung saja seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan membahas yang pertama yaitu multilayer perceptron dan backpropagation. Nah, jadi multilayer perceptron ini atau biasa kita singkat dengan MLP adalah jaringan saraf buatan yang terdiri dari beberapa lapisan, yang dimana lapisannya itu struktur dasarnya mencakup, yang pertama ada yang namanya satu lapisan input, yang dimana hanya sebagai penghubung awal, tidak melakukan perhitungan. Yang kedua ada satu atau lebih lapisan tersembunyi atau namanya hidden layer, yang terdiri dari unit logika threshold, yaitu threshold logic units atau biasa kita singkat dengan TLU. Dan yang ketiga ada namanya satu lapisan output yang juga terdiri dari threshold logic units. Bisa kalian lihat atau bisa kita lihat pada layar ini ada 3 lapisan, ada output layer, hidden layer, dan juga input layer. Nah, di sini pada gambar ini kita bisa lihat lapisan-lapisan yang berada dekat dengan lapisan input disebut dengan lapisan bawah atau lower layers, sedangkan lapisan yang mendekati output yang ini itu disebut sebagai lapisan atas atau upper layers. Nah, di mana setiap lapisan ini tapi lapisan output tidak dihitung ya. Jadi setiap lapisan-lapisan ini biasanya memiliki satu neuron bias, yaitu neuron tambahan yang berfungsi membantu proses pembelajaran agar lebih fleksibel. Biasanya setiap lapisan juga terhubung sepenuhnya atau full connected atau terhubung sepenuhnya ke lapisan selanjutnya atau ke lapisan berikutnya. Artinya setiap neuron pada satu lapisan akan terhubung ke semua neuron pada lapisan berikutnya. Nah, gambar yang di layar ini disebut dengan arsitektur dari multilayer perceptron itu sendiri. Dimana juga sudah dijelaskan tadi ada 2 input dan satu lapisan tersembunyi terdiri dari 4 neuron, kemudian ada juga terdiri dari 3 neuron. Nah, di sini juga untuk neuron bias juga ditampilkan dalam gambar ini. Meskipun biasanya kalau dalam implementasinya seringkali tidak digambarkan secara eksplisit. Kalau biasanya neuron bias itu hanya dianggap sudah ada secara implisit, jadi tidak perlu digambarkan secara eksplisit. Nah, di sini bisa kita lihat ada aliran sinyal yang bergerak satu arah, yaitu dari input menuju output. Kita lihat ini input kemudian output. Ada aliran di sini kita lihat ada aliran sinyal bergerak satu arah. Kita lihat ini ke sini, tidak ada yang membelakangi ya. Nah, karena itulah karena tidak ada yang membelakangi dan hanya bergerak satu arah, arsitektur ini disebut sebagai jaringan saraf feed forward atau feed forward neural network atau biasa kita sebut dengan FNN. Nah, kalau misalnya sering kita dengarkan ada namanya artificial neural network atau ANN. Nah, dia itu beda lagi dengan FNN. Kalau ANN dia itu memiliki tumpukan lapisan tersembunyi yang sangat banyak. Ada banyak sekali tumpukan lapisan tersembunyinya. Makanya jaringan tersebut itu disebut sebagai Deep Neural Network atau DNN. Nah, kalau misalnya bidang studi deep learning secara khusus dia itu mempelajari DNN atau lebih luas lagi mempelajari model-model yang memiliki banyak lapisan komputasi.
Namun biasanya dalam praktiknya banyak orang menggunakan istilah deep learning. Nah, secara umum deep learning ini itu merujuk pada semua bentuk jaringan saraf, entah itu jaringan saraf yang memiliki sedikit lapisan atau bahkan yang banyak lapisan. Biasanya kalau yang memiliki sedikit lapisan itu disebut dengan shallow neural network. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa selama bertahun-tahun, di sini kita bisa lihat selama bertahun-tahun para peneliti ini mengalami kesulitan untuk menemukan cara melatih MLP atau multilayer perceptron dengan efektif. Namun pada tahun 1986 disebutkan di sini David Rumelhart, Geoffrey Hinton dan juga Ronald Williams itu menerbitkan sebuah metode yang masih digunakan hingga sekarang. Nah, secara singkat metode ini menggunakan namanya gradient descent. Sebelumnya juga sudah pernah kita dijelaskan juga di bab sebelumnya, di mana gradient descent ini menggunakan teknik efisien untuk menghitung gradient secara otomatis. Nah, biasanya menggunakan gradient descent ini dengan hanya 2 kali lintasan melalui jaringan pertama atau jaringan satu ke depan atau biasa disebut dengan forward pass, dan juga satu ke belakang atau backward pass, di mana algoritma ini yang dikenal sebagai break propagation. Nah, algoritma inilah disebut dengan break propagation, di mana dia bisa menghitung gradien kesalahan jaringan terhadap setiap parameter model. Nah, break propagation itu dapat menghitung gradien kesalahan jaringan terhadap setiap parameter model. Dengan kata lainnya, algoritma ini dia bisa mengetahui berapa besar perubahan yang perlu dilakukan pada setiap bobot dan bias agar kesalahan atau error tersebut itu bisa dikurangi. Nah, setelah gradien ini diketahui, kita juga akan langkah selanjutnya adalah menjalankan gradient descent biasa. Nah, kalau misalnya proses ini diulang terus sampai jaringan menemukan solusi optimal atau konvergen. Jadi, ketika setiap bobotnya akan dan bias agar kesalahannya itu kan dikurangi. Jadi dia akan melakukan beberapa perubahan untuk mengurangi bobot dan biasnya. Nah, setelah gradiennya ini kita ketahui, kita akan melanjutkan gradient descent-nya ini. Dan gradient descent ini akan kita ulang prosesnya sampai jaringan ini menemukan solusi optimal atau biasa kita sebut dengan konvergen. Sudah tidak berubah lagi, pokoknya sudah yang paling optimalnya itu. Dimana kalau misalnya kita menghitung proses penghitungan gradient secara otomatis ini, kita sebut dengan istilah automatic differentiation atau autodiff. Nah, kalau autodiff sendiri itu kita punya beberapa teknik autodiff dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau autodiff sendiri itu teknik yang digunakan dalam back propagation disebut dengan reserve mode autodiff, di mana teknik ini cepat dan akurat. Biasanya tuh sangat cocok untuk fungsi yang memiliki banyak variabel seperti bobot koneksi, dan juga dia selain banyak variabelnya tapi dia juga memiliki sedikit output, misalnya memiliki satu nilai loss. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga bagaimana sih langkah-langkah algoritma back propagation secara lebih rinci. Nah, yang pertama, dia itu menangani satu mini batch dalam satu waktu. Misalnya, satu mini batch-nya ini berisi 32 data latih. Kemudian algoritma ini akan mengulangi proses ini untuk seluruh data latih beberapa kali. Jadi setiap kali semua data telah dilalui satu putaran itu disebut dengan satu epoch. Jadi dia akan biasanya menangani satu mini batch, di mana satu mini batch standarnya itu atau manualnya biasanya berisi 32 data latih. Nah, kemudian algoritma ini akan terus mengulang
proses ini untuk seluruh data latih. Nah, setiap sekali semua data diulang itu disebut dengan satu epoch. Ya, nah yang kedua ini ada yang disebut dengan forward pass atau lintasan ke depan, di mana mini batch-nya ini dimasukkan ke lapisan input jaringan, kemudian dikirimkan ke lapisan tersembunyi pertama. Nah, algoritma ini menghitung output dari semua neuron. Jadi dia akan menghitung output dari semua neuron di lapisan tersebut untuk setiap data dalam mini batch-nya. Jadi kalau misalnya output ini kayak kita teruskan ke lapisan berikutnya, outputnya dihitung dan seterusnya sampai mencapai lapisan output. Nah, proses ini disebut membuat prediksi. Tapi bedanya adalah semua hasil perhitungan di setiap lapisan itu disimpan. Jadi kayak kita bisa lihat lagi karena akan digunakan pada langkah berikutnya di bagian backward pass atau lintasan ke belakang. Kalau ini kan masih lintasan ke depan, di mana dia membuat prediksi, di mana setiap prediksinya itu akan disimpan untuk digunakan pada langkah berikutnya atau biasa kita kenal dengan backward pass. Kemudian yang selanjutnya langkah-langkah algoritma backpropagation yang ketiga yaitu dia akan mengukur kesalahan output jaringan. Jadi ketika setelah memperoleh output dari jaringan, algoritma menghitung kesalahan output. Jadi dia akan menghitung kesalahan output dengan menggunakan fungsi loss. Nah, biasanya kalau kita jalankan fungsi epoch itu pasti ada juga namanya akurasi dan juga loss. Nah, fungsi loss ini yang akan membandingkan output yang diharapkan dengan output aktual dari jaringan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, setelah kita lakukan mengukur kesalahan output, kita akan menghitung kontribusi terhadap kesalahan selanjutnya. Nah, misalnya algoritma ini menghitung seberapa besar kontribusi setiap koneksi output terhadap kesalahan. Nah, biasanya ini kan kita lakukan dengan menggunakan aturan rantai atau chain rule. Nah, biasanya chain rule ini kita dapat di materi kalkulus yang merupakan aturan paling dasar dalam turunan. Nah, seperti yang kita tahu kalau chain rule ini merupakan pendekatan yang analitik, jadi proses ini menjadi cepat dan juga lebih akurat tentunya. Jadi kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini setelah itu selanjutnya algoritma ini kita akan mengukur seberapa besar kontribusi kesalahan tersebut berasal dari setiap koneksi di lapisan bawah. Proses ini juga menggunakan aturan yang rantai yang sama seperti tadi, yaitu chain rule, di mana kita melakukan mundur dari lapisan atas ke bawah hingga mencapai lapisan input. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga, lintasan mundur ini itu secara efisien, dia itu akan menghitung gradien kesalahan di seluruh bobot koneksinya dalam jaringan dengan menyebarkan gradien kesalahan ke belakang. Nah, dan itulah sebabnya algoritma ini disebut dengan backpropagation atau propagasi balik, di mana dia akan menghitung gradien kesalahannya itu di seluruh bobot koneksi dalam jaringan, tapi dia menyebarkan gradiennya itu gradien kesalahannya itu ke belakang. Makanya algoritma ini disebut dengan algoritma backpropagation atau propagasi balik. Kemudian yang terakhir, algoritma ini melakukan langkah gradien descent untuk menyesuaikan semua bobot koneksi dalam jaringan. Nah, berdasarkan gradien kesalahan yang baru saja dihitung. Nah, di sini juga kita bisa lihat karena algoritma backpropagation ini sangat penting. Di sini saya akan membacakan kembali langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk setiap data latih, algoritma backpropagation ini pertama-tama membuat prediksi melalui forward pass, lalu menggunakan algoritma kemudian mengukur kesalahan outputnya, kemudian algoritma melakukan lintasan mundur atau
reverse pass, kemudian untuk menghitung kontribusi kesalahannya dari setiap koneksi. Kemudian terakhir ada algoritma menyesuaikan bobot koneksi menggunakan gradient descent-nya. Di sini bisa kita lihat ada beberapa catatan penting di mana semua bobot koneksi di lapisan tersembunyi harus diinisialisasi secara acak atau randomly, atau pelatihan tidak akan berhasil. Jadi ketika bobot koneksi di lapisan tersembunyi itu harus diinisialisasi secara acak, atau biasa kita lihat dengan sebutan atau fungsi dengan random state. Kalau kalian sering dengar random state, nah itu fungsinya supaya pelatihannya itu berhasil, kita harus menginisialisasinya secara acak atau random. Misalnya kalau kita sedang menginisialisasi semua bobot dan biasnya itu menjadi 0, berarti setiap neuron di satu lapisan akan memiliki nilai yang identik karena kita mulainya dari yang sama, dari angka 0, bukan secara random atau secara acak. Nah, kalau misalnya kita hitungnya dari 0, itu kan pasti nilainya identik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya backpropagation-nya ini akan memengaruhi semua neuron dengan cara yang sama, dan mereka akan tetap identik selamanya. Jadi walaupun kita lakukan apapun pada backpropagation-nya algoritma ini, hasilnya akan tetap sama karena pada dasarnya kita inisialisasi dari 0, bukan secara random. Dan dengan kata lain, meskipun kita misalnya punya ratusan neuron, ada ribuan neuron di satu lapisan tersebut, tapi kalau misalnya modelnya kita itu akan berperilaku seperti hanya punya satu neuron saja, dan itu jelas tidak bagus ya, karena dia hanya berperilaku seperti satu neuron, karena inisialisasinya hanya satu, hanya mulai dari 0, bukan secara random, dan itu akan mempengaruhi algoritma ini ke depannya, bagaimana dia menangkap suatu atau melihat suatu kesalahan dari lapisan-lapisan tersebut. Nah, namun sebaliknya, jika bobot ini diinisialisasi secara acak, maka yang terjadi adalah akan simetri antar neuron akan dipecah, dan backpropagation-nya itu dia bisa melatih neuron-neuron yang beragam dan saling melengkapi karena dia diinisialisasi secara random. Artinya setiap dia melakukan inisialisasi itu selalu beda-beda awalannya, tidak selalu sama, karena kita melakukan secara random atau secara acak. Oke, selanjutnya di sini agar algoritma ini bekerja dengan baik, para penemunya ini melakukan perubahan penting pada arsitektur multilayer propagation. Yang pertama, mereka mengganti perubahan penting pada arsitektur MLP-nya. Mereka mengganti fungsi aktivasinya step function atau yang disebut dengan step function dengan fungsi sigmoid logistik. Nah, kalau kalian tahu, rumus dari fungsi sigmoid logistik adalah theta buka kurung z sama dengan 1 per 1 tambah e pangkat min z. Nah, di mana perubahan ini sangat penting karena seperti yang kita ketahui, step function itu kan hanya terdiri dari segmen datar, sehingga dia tidak memiliki namanya gradien. Nah, kalau misalnya tidak ada gradien, maka gradient descent itu tidak bisa bergerak karena dia tidak tahu kemana arah penurunan errornya atau loss-nya. Nah, sebaliknya, kalau fungsi logistiknya ini memiliki turunan atau disebut dengan gradien yang tidak nol dan terdefinisi di setiap titik, nah sehingga gradient descent-nya ini bisa terus membuat kemajuan di setiap langkahnya. Nah, faktanya algoritma backpropagation ini bisa bekerja juga dengan baik pada banyak fungsi aktivasi lain, bukan hanya pada fungsi logistik. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan beberapa algoritma backpropagation ini bisa bekerja pada fungsi aktivasi populer lainnya. Yang pertama itu dia bisa bagus juga bekerja dengan baik pada fungsi tangen hiperbolik atau hyperbolic tangen dengan rumus tan buka kurung z sama dengan 2 theta 2z dikurang 1. Nah, ini tuh sama seperti fungsi logistik.
Fungsi ini memiliki bentuk kurva S-shape atau continue dan bisa diturunkan. Namun, rentang nilai outputnya adalah dari min 1 hingga 1. Kalau beda seperti sigmoid, kalau sigmoid kan dia 0 sampai 1. Itu sigmoid. Kalau tangen hiperbolik, dia itu rentang nilainya min 1 sampai 1. Nah, di mana rentang ini membuat output dari tiap lapisan lebih terpusat di sekitar 0. Jadi terutama di awal pelatihannya. Jadi dia akan antara min 1 sampai 1. Jadi dia akan terpusat pada angka 0 yang biasanya membantu mempercepat konvergensi. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai fungsi Reticulated Linear Unit Function atau ReLU. Nah, di mana fungsi ReLU ini tuh continue ya, dia tuh tidak berubah-ubah, tapi sayangnya tidak bisa diturunkan secara mulus pada titik Z sama dengan 0. Karena gradiennya ini berubah secara tiba-tiba. Hal ini kalau misalnya gradiennya berubah secara tiba-tiba, dia akan menyebabkan gradien descent-nya itu melompat-lompat saat mendekati titik tersebut. Nah, selain itu, turunan ReLU ini adalah 0 untuk semua nilai, kecuali Z ini lebih kecil dari 0, yang berarti neuron ini bisa menjadi tidak aktif atau bisa mati. Nah, di sini juga dijelaskan dalam praktiknya ReLU ini bekerja sangat baik dan keunggulan utamanya dari fungsi yang lain adalah ReLU ini cepat dihitung. Karena itulah ReLU ini menjadi fungsi aktivasi default dalam banyak arsitektur jaringan saraf. Ini kalau misalnya kita jalankan arsitektur model, apalagi kalau kita tahu CNN, dia itu pasti rata-rata manualnya atau defaultnya itu pasti selalu ReLU. Nah, yang paling penting juga dari ReLU ini adalah dia tidak memiliki nilai maksimum output. Jadi kita bisa dapat membantu mengurangi beberapa masalah dalam pelatihan menggunakan gradient descent-nya. Nah, ini dia beberapa fungsi aktivasi populer beserta turunannya. Kalau untuk activation function di sini ada yang ini, dan ini derivatives, dan ini activation function, dimana yang warna merah itu adalah step, yang garis putus-putus warna biru itu sigmoid, dan yang garis biru lurus itu garis biru tidak putus itu tan atau tangen, dan juga yang warna agak sedikit keunguan itu disebut ReLU. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu ya fungsi-fungsi dari aktivasi, tapi sebelumnya kita harus tahu kenapa kita perlu fungsi aktivasi. Apa fungsi aktivasi itu dan kenapa kita harus menggunakan fungsi aktivasi tersebut? Nah, kalau misalnya kita cuma ingin menggabungkan beberapa transformasi linear, hasil akhirnya akan tetap menjadi transformasi linear. Misalnya di sini kita punya fx sama dengan 2x tambah 3 dan gx sama dengan 5x kurang 1. Kalau misalnya kita gabungkan, dia akan jadi f gx sama dengan 2 kurang 5x kurang 1 ditambah 3 sama dengan 10x tambah 1. Kan hasilnya itu masih fungsi linear ya. Artinya, meskipun kita buat suatu jaringan dengan banyak lapisan, tapi kalau tidak ada non-linearitas di antaranya, jaringan itu tetap setara dengan satu lapisan saja. Dan itu tidak cukup kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Nah, sebaiknya kalau misalnya kita menggunakan fungsi aktivasi non-linear seperti sigmoid, tangen, atau ReLU, maka jaringan saraf dalam DNN itu bisa secara teori mendekati fungsi kontinu apapun yang kita inginkan. Nah, ini dikenal sebagai Universal Approximation Theorem. Jadi di sini kita sekarang sudah tahu bagaimana asal jaringan saraf buatan, kemudian bagaimana arsitekturnya bekerja, bagaimana menghitung outputnya, dan juga bagaimana pelatihannya dilakukan menggunakan algoritma backpropagation.
Nah, selanjutnya kita akan mengkaji lagi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan dengan neural network itu. Apa yang kita bisa lakukan dengan neural network ini? Apa fungsinya sebenarnya? Oke, jadi fungsi dari dari neuron ini itu yang pertama bisa digunakan untuk tugas regresi. Jadi multilayer perceptron ini bisa digunakan untuk regresi, di mana jaringan saraf tiruan multilapis atau MLP ini bisa digunakan untuk tugas regresi, yaitu memprediksi nilai numeriknya. Misalnya jika kita ingin memprediksi satu nilai, misalnya harga rumah lah berdasarkan fitur-fiturnya, berarti kita hanya perlu satu neuron output, yaitu harga rumahnya. Tapi kalau kita ingin memprediksi beberapa nilai sekaligus, atau bisa kita sebut dengan regresi multivariat, berarti kita butuh satu neuron untuk setiap dimensi outputnya. Nah, contohnya kalau misalnya kita ingin mendeteksi posisi pusat objek dalam gambar, berarti kita butuh dua output neuron X dan Y. Nah, kalau contoh yang kedua, kita ingin memberi bounding box. Misalnya kita butuh dua neuron tambahan, yaitu lebar dan tinggi. Jadi kita sekarang ini punya total 4 neuron nih, 4 output neuronnya. Nah, kemudian fungsi aktivasi dari output itu sendiri. Nah, biasanya pada regresi, neuron output ini tidak menggunakan fungsi aktivasi apapun. Jadi kalau misalnya kita bebas menghasilkan nilai dalam rentang apa saja. Namun di sini kita punya beberapa opsi. Kalau misalnya kita ingin menggunakan fungsi aktivasi ini, yang pertama, kalau kita ingin outputnya itu selalu positif, jadi kita bisa pakai yang namanya ReLU atau soft plus, yaitu versi halus dari ReLU. Nah, di mana fungsi soft plus ini mendekati 0 saat Z-nya negatif dan mendekati Z saat Z-nya itu positif. Kemudian opsi kedua yaitu kalau misalnya kita ingin hasil prediksinya kita ini dalam rentang tertentu. Misalnya kita bisa gunakan namanya logistic function, di mana hasilnya itu antara 0 dan 1. Kalau juga bisa kita menggunakan tan atau hyperbolic tangent, yaitu hasilnya antara min 1 sampai 1. Tetapi opsi tadi ini kita harus menskalakan label targetnya dulu, karena supaya sesuai dengan fungsi aktivasi yang digunakan. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai fungsi lossnya sendiri. Nah, untuk melatih model regresi itu kita biasanya pakai yang namanya mean squared error atau MSE, di mana kalau misalnya datasetmu punya banyak outlier, kita juga bisa mempertimbangkan namanya mean absolute error atau MAE, atau Huber loss yang kombinasi keduanya antara mean absolute error dengan juga mean squared error. Nah, kalau Huber loss ini itu adalah dimana saat errornya kecil di bawah ambang batas, biasanya itu 1, dia tuh sifatnya kuadratik seperti MSE atau mean squared error, dia itu cepat konvergen. Tapi kalau saat errornya besar, dia di atas ambang batas, dia itu bisa bersifat linear seperti MAE, dan juga tapi MAE ini dia bagusnya dia tuh lebih tahan terhadap outlier. Jadi kalau misalnya datamu ada outlier, dia tuh lebih bisa kita gunakan MAE. Tapi kalau untuk lebih cepat konvergen, kita bisa menggunakan MSE. Nah, ini kita bisa lihat tabel rangkuman arsitektur regresi menggunakan multilayer propagation. Di sini yang pertama ada hiperparameter dari jumlah neuron input, di mana nilai tipikal atau typical value-nya itu 1 per fitur input. Contohnya 28 kali 28 sama dengan 754 untuk gambar MNIST atau gambar angka. Terus yang kedua ada hidden layers, di mana hidden layer ini tergantung masalah, biasanya antara 1 sampai 5. Nah, kalau yang ketiga ini ada neurons per hidden layer.
dimana tergantung masalahnya juga. Kalau tapi biasanya itu nilainya antara 10 sampai 100. Kemudian output neuron. Nah, jumlah output neuron ini nilainya itu biasanya 1 per dimensi prediksi. Kemudian selanjutnya ada hidden activation atau aktivasi hidden layer. Itu biasa kita nilai tipikalnya yang bisa kita gunakan adalah ReLU atau SeLU. Selanjutnya ada aktivasi output. Dia itu nilai tipikalnya itu tidak ada. Tapi kita bisa menggunakan ReLU atau SoftBlue jika outputnya itu positif. Atau juga kita menggunakan logistik atau Tangent. Nah, selanjutnya ada loss function. Nah, loss function ini kita bisa menggunakan MSE atau MAE atau Hubbard jika ada banyak outlier. Jadi kalau misalnya kita mau supaya cepat konvergen, jadi kita bisa pakai MSE. Tapi kalau misalnya kita di data kita itu banyak outlier, kita bisa menggunakan MAE atau Hubbard. Nah, ini adalah tadi contoh untuk regresi. Sekarang kita akan melihat bagaimana sih multilayer propagation ini, multilayer perceptron ini maksud saya untuk tugas klasifikasi. Jadi selain regresi, multilayer perceptron ini bisa digunakan juga untuk tugas klasifikasi, baik itu klasifikasi binar maupun klasifikasi yang multiclass. Nah, di sini bisa kita ketahui yang pertama itu klasifikasi binar. Jadi kalau untuk klasifikasi binar itu kita hanya membutuhkan satu neuron output yang menggunakan fungsi aktivasi logistik. Nah, di mana fungsi aktivasi ini menghasilkan nilai antara 0 dan juga 1. Tapi ini bisa kita interpretasikan sebagai probabilitas kelas positif, di mana probabilitas kelas negatif adalah 1 dikurangi nilai tersebut. Nah, kalau misalnya kita memiliki model untuk mengklasifikasikan apakah email itu spam atau bukan. Nah, berarti output dari neuron itu akan memberitahu beberapa besar kemungkinan email tersebut adalah spam. Nah, itu untuk klasifikasi binar. Nah, bagaimana kalau klasifikasi multilabel binar? Nah, MLP selain bisa atasi klasifikasi binar, dia juga bisa atasi klasifikasi multilabel binar. Misalnya kita ingin mengklasifikasikan email tersebut menjadi 2 kategori. Yang pertama kategorinya spam atau bukan spam. Kemudian yang kedua ini kategori emailnya tuh yang urgent dan juga non urgent. Artinya kayak ini email tuh penting sekali dan ini tuh ternyata sebenarnya ini email tidak terlalu penting, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan 2 neuron output masing-masing menggunakan fungsi aktivasi logistik, di mana neuron pertama itu untuk probabilitas spam, neuron yang kedua itu untuk probabilitas apakah email itu penting. Nah, di mana di sini output model ini kemungkinan bisa kita kombinasikan dengan label non-urgent, urgent, non-urgent spam, dan juga urgent spam. Nah, di mana hal paling penting yang perlu kita ketahui di sini adalah output probabilitasnya tidak perlu jumlahnya menjadi 1, karena setiap labelnya bisa diprediksi secara independen. Nah, ini klasifikasi multiclass. Kalau misalnya setiap instannya itu hanya bisa masuk ke dalam satu kelas di antara beberapa kelas yang ada. Misalnya untuk mengklasifikasikan angka 0 ini sampai 9. Berarti pada suatu gambar maka kita akan membutuhkan satu neuron output untuk setiap kelas. Jadi kita akan menggunakan fungsi aktivasi softmax. Nah, apa itu softmax? Nah, softmax itu adalah seluruh lapisan output. Jadi softmax ini akan memastikan bahwa semua probabilitas output ini berada antara 0 dan 1, dan totalnya akan sama dengan 1 yang diperlukan jika kelas-kelasnya eksklusif. Jadi softmax ini yang kita gunakan, fungsi aktivasi yang kita gunakan ketika kita menjalankan suatu dataset yang memiliki
banyak kelas, lebih dari 2 kelas. Tapi kalau misalnya satu kelas, kita hanya perlu menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, di sini bisa kita lihat tabel rangkuman dari arsitektur MLP pada kelas klasifikasi. Tipikalnya yang pertama di sini kita bisa lihat ada input dan hidden layers. Untuk klasifikasi binernya itu sama dengan regresi, tapi kalau untuk klasifikasi multilabel binernya itu juga sama dengan regresi. Adapun untuk multiclass klasifikasinya itu dia juga sama dengan regresi. Nah, kalau hiperparameternya itu jumlah output neuronnya itu kalau untuk klasifikasi biner 1, kalau multilabel binary klasifikasi dia itu 1 per label, tapi kalau multiclass klasifikasi dia itu 1 per kelas. Kemudian kalau untuk output layer aktivasi atau aktivasi output layer, dia itu pada klasifikasi binar dia itu menggunakan logistik. Untuk klasifikasi binary klasifikasi multilabel binar dia juga logistik, tapi kalau klasifikasi multiclass di sini kita menggunakan softmax. Nah, yang terakhir ada loss function. Di sini kalau klasifikasi binar dia menggunakan cross entropy, klasifikasi multilabel binar juga menggunakan cross entropy, dan juga untuk klasifikasi multiclass dia juga menggunakan class entropy. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada penjelasan pada video kali ini mengenai bagaimana multilayer perceptron itu dan implementasinya terhadap regresi dan juga klasifikasi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.